Selamat datang di channel gue Green Wombat. Di sini ada berita menarik yaitu Ferry Irwandi buka suara soal dugaan tindak pidana dari TNI. Jadi buat kalian yang nggak tahu, ya Ferry Irwandi ini bukan dari Ferry ya sebenarnya, tapi dari TNI. TNI datangi Polda Metro Jaya konsultasi dugaan tindak pidana Ferry Irwandi. Gue cuma mau kasih disclaimer sedikit. Gue tadi baru balik kerja sekitar jam 11 kayaknya ya. Terus jam 11 ya, jam 11. Terus mungkin nyampe sekitar hampir jam 12 ya kan. Terus gue bilang kayak wah ini harus take gitu. Kenapa gue bilang harus take? Karena ini menarik gitu, sangat menarik dan ada banyak opsi dan ada banyak pemikiran-pemikiran yang di luar Nurul yang mungkin bisa kita bahas di sini. Nah, kenapa gue bilang ini menarik? Karena dari videonya yang gue baca dan gue gak cuma gue baca sih, maksudnya yang gue tonton juga di YouTube ya. Gue jadi gue nyampe terus gue langsung nonton videonya di YouTube. Pihak dari TNI itu nggak ngasih tahu gitu tindak pidananya apa gitu. Jadi kayak dia ngomong nggak simpelnya ya, dari video itu dia ngomong Ferry Irwandi terkena kasus pidana. Sorry, bukan terkena ya, tapi ada arah gitu ya kalau dia melakukan tindak pidana gitu. Nah, tindak pidananya apa tuh gak disebutin gitu. Jadi gue juga nyesel sebenarnya nonton video itu. Nah, terus kemudian ada tanggapan juga dari Ferry Irwandi. Di sini ada dua POV tanggapan, di mana yang satu itu dari portal berita yang dia wartawan ngechat Ferry Irwandi. Terus kemudian ada juga dari video YouTube-nya Ferry Irwandi, di mana gue nggak akan bahas soal video itu. Kalian silahkan nonton sendiri. Yang pada intinya saudara Ferry Irwandi tidak akan takut, tidak akan merengek, tidak akan cengeng gitu ya. Dia sih ngomong nggak akan ke Singapura, ya nggak akan ke Cina, ya mungkin bisa jadi ke Jordania, tapi gue nggak yakin sih dia akan kabur, karena gue yakin dia akan menghadapi itu. Gitu ya. Jadi dia nggak akan ke Cina, dia nggak akan ke Singapura dan lain sebagainya. Ya berarti Jordania termasuk di situ juga ya. Jadi dia nggak akan ke Jordania juga. Gitu. Dan dia juga menyangkal kalau dia tidak bisa dihubungi. Nyatanya dia bisa dihubungi dan lain sebagainya. Ya, nomornya juga katanya udah terdoxing. Wartawan itu tahu aja nomornya. Ya entah gimana ceritanya. Pada intinya TNI Brigjen J.O. Sembiring. Konsultasi kami ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli cyber. Terdapat kami temukan beberapa fakta atau dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Beritanya sampai situ aja. Ya, Ombat out. Nggak bercanda. Gue gak mau bahas ini terlalu serius karena menurut gue ini nonsense, tapi harus gue bahas. Ya, pertama yang harus jadi pertanyaan adalah kenapa jadi TNI yang ikut campur? Kalau misalnya memang ada tindak pidana dan lain sebagainya, oke, memang TNI bisa saja sih melaporkan, tapi buat apa gitu? Karena setahu gue Ferry Irwandi ini sipil. Ya, Ferry Irwandi ini sipil, tidak ada kaitan dengan instansi tentara ataupun yang di bawahnya ada ya yang terkait dengan sana. Terus yang kedua kayak ada banyak ya di sini kita ngomong kalau track recordnya Ferry ya, dia pernah jadi wibu gitu atau mungkin masih wibu ya, gue nggak tahu ya, karena gue jujur ya disclaimer gue nggak kenal sama Ferry Irwandi. Apakah menjadi wibu itu pidana? Karena dibilangnya dari jejak digital. Apakah menjadi wibu itu pidana? Gue geli sendiri. Ya nggak tahu ya, makanya karena setahu gue dalam perundang-undangan jadi wibu itu bukan merupakan tindak pidana ya. Oke, sekarang bahasan agak serius dikit. Ya, dari omongannya Bapak Brigadir Jenderal J.O. Sembiring dari Satuan Cyber TNI, tindak pidananya itu kayak ngarah ke pergerakan massa lah dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah karena di sini juga ada omongan ya kayak ya mereka berbicara tentang algoritma dan lain sebagainya gitu. Ya itu yang gue bilang ya, apa yang ditakutkan Pak? Gitu. Kalau misalnya memang disampaikan oleh Bapak Ferry Irwandi itu, oleh saudara Ferry Irwandi itu bagus, benar, kenapa takut gitu? Apalagi ini negara demokrasi gitu. Kita bukan tinggal di negara-negara yang mengekang tentang hak berbicara ya. Ya memang sih. Kemarin gue sempat bikin video, gue bilang kalau demonstrasi yang besar-besaran skala seperti itu sangat rawan ditunggangi gitu. Tapi mohon maaf, gue ngerasa Ferry Irwandi ini, ya mungkin ini in my humble opinion aja ya, Ferry Irwandi ini cuma punya kepentingan itu satu gitu, mencerdaskan orang gitu. Walaupun gue gak kenal secara pribadi sama Ferry Irwandi, tapi ya dia tidak menjatuhkan orang gitu. Bahkan dia berani membongkar gitu ya, kayak dia ngomongin soal cryptocurrency, dia juga ngomongin soal gak tahu sih, gue gak terlalu ngikutin malah project ya. Cuman dia buka kasus yang sebetulnya itu penting. Ya mungkin itu orang cerdas ya, kenapa harus dibungkam gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, arahan-arahan kayak belajar tentang bukan belajar ya, tapi lebih ke arah mendalami soal algoritma sendiri gitu. Kayak, kenapa kalau videonya Bapak Ferry Irwandi itu viral segala macam. Ini mohon maaf ya, gue pikir kalaupun memang katakanlah dia pakai booster ya, mungkin bayar TikTok gitu ya, pakai TikTok apa namanya, iklan itu, TikTok advertisement dan lain sebagainya biar videonya cukup meluas ya dan lain sebagainya. Kenapa gitu? Karena
videonya juga bukan penggiringan opini gitu loh. Videonya juga memberikan sudut pandang yang iya asal nggak lu potong videonya tuh sudut pandang yang komprehensif gitu loh. Cukup gitu buat kita rakyat Indonesia yang menonton itu bisa mikir. Makanya gue malas nonton videonya Ferry Irwandi karena gue malas mikir gitu, gue mendingan main catur. Tapi ya dengan kasus ini akhirnya gue buka juga gitu. Gue buka juga videonya Ferry Irwandi gitu. Yang bikin kepala gue panas karena ya, otak gue di bawahnya. Tapi menurut gue kenapa harus dipermasalahkan? Itu bukannya bagus gitu kalau rakyat Indonesia itu jadi cerdas. Apa yang ditakuti dari rakyat Indonesia menjadi cerdas? Atau jangan-jangan memang takut gitu rakyat Indonesia menjadi cerdas, jadi kedepannya itu demokrasi itu bisa berjalan lebih lancar. Dan ya kita nggak tahu ya kepentingan kalian yang hanya menguntungkan diri kalian sendiri itu jadi terjegal apa gimana, gue nggak ngerti. Cuman yang jelas gue cuma bisa mengarahnya ke sana gitu. Yang dalam pikiran gue adalah karena berkaitan dengan algoritma ya. Mungkin kalau berkaitan dengan hal lain, kalau dia nggak ada omongan soal algoritma nih, kalau nggak ada omongan soal algoritma ya bisa jadi ya mungkin kayak possibilities doxing ya, itu undang-undang ITE. Tapi itu juga gue lihat dia tidak melakukan pidana ke sana gitu. Walaupun gue bukan pakar hukum ya, tapi kayak dia cuma ngasih tahu nama akun, dia cuma ngasih tahu informasi yang sudah tersebar di publik ya kan, dan dia juga tidak eksplisit kayak ngomongnya si A akun ini tuh namanya siapa nyebarin alamat lah, nomor handphone gitu, enggak gitu. Jadi gue nggak ngerasa dia melakukan tindak pidana gitu. Makanya gue jujur aja nggak ngerti gitu. Nah mungkin terakhir penutupannya adalah kalau misalnya orang bersuara di Indonesia itu sudah dijegal, sudah seperti ini, terus buat apa ada sistem demokrasi di Indonesia ini? Ini kan sekalian aja dirubah gitu. Karena ya kita hidup di Indonesia ini berdasarkan landasan-landasan hukum yang ada di Indonesia, bukan kayak lu maunya gue gimana, bukan gitu. Namanya demokrasi ya sudah seperti itu gitu. Makanya kalau misalnya lu setuju dengan pendapat gue ya nggak apa-apa, ya gue seneng. Kalau lu nggak setuju ya nggak apa-apa gitu. Itu demokrasi pak namanya. Ya itu demokrasi. Gue sih nggak tahu ya Bapak Brigjen itu mengarahnya kemana gitu. Nah terus tambahan ya terakhir. Kalau misalnya memang lu mau nyebut, apalagi udah nyebut nama ya, Ferry Irwandi gitu, melakukan tindak pidana, berhentilah bikin bola liar. Kalau lu bilang ini kan masih dalam proses penyidikan, jadi kita nggak tahu pidananya tuh apa. Ya logikanya gini, kalau tidak tahu tindak pidana yang dilakukan, kenapa bisa ngomong orang itu melakukan tindak pidana? Apalagi di hukum Indonesia juga ada istilah ya, tidak bersalah sampai terbukti gitu kan. Gimana sih kalimatnya? Mor? Praduga tak bersalah pokoknya. Praduga tak bersalah ya, praduga tidak bersalah. Jadi orang itu akan selalu dianggap tidak bersalah kalau dia belum terbukti bersalah gitu loh. Lu gimana ceritanya ngomong dia jadi terpidana kalau lu belum ada pidana yang menyangkalkan ke orang tersebut gitu loh. Bahkan tersangka pun belum ya kan. Buat proses ke tersangka itu kan berarti ada pasal-pasal yang terduga dia mengarahnya ke sana gitu loh. Makanya gue bilang ya ngomong gitu loh. Kayak misalnya contoh lu ngomong, wah Amory Binawan. Gue bilang nih Amory Binawan pencuri misalnya, gue ngomong gitu kan. Nah pencuri itu adalah perilakunya yang dilakukan ya kan. Perkara dia gimana ya istilahnya ya, terbukti atau enggak itu urusan di pengadilan, urusan di kepolisian gitu kan. Tapi kalau gue bilang Amory Binawan pidana, nah itu kan otak orang kan mikir-mikir ya. Orang pidana tuh kan banyak ya, bisa jadi perundungan ya kan, bisa jadi ruda paksa ya kan. Ya walaupun lebih masuk akal dia melakukan ruda paksa sih daripada pencuriannya ya Mor ya. Enggak, Amory baik-baik dia. Dia cuma melakukan ruda paksa terhadap ayam. Gitu, enggak, itu bercanda. Jadi ya serius juga gak apa-apa sih Mor. Jadi itu yang gue bilang, lu buat apa gitu loh. Lu mau menjatuhkan kredibilitas orang dengan tuduhan tersebut, gue rasa sih gak ada pengaruhnya gitu. Karena apalagi kita lihat ya sekarang, instansi-instansi seperti kepolisian, instansi-instansi seperti TNI ya, kredibilitas di masyarakat ini tidak dalam keadaan all time high gitu, mungkin all time low gitu, bukan ATH ya. Jadi lu ngomong kayak gitu tuh itu bisa berbalik gitu. Jadi coba hati-hati, apalagi dalam kondisi Indonesia yang sekarang gitu ya. Kalau sampai terjadi hal yang tidak menyenangkan, apalagi terbukti Ferry Irwandi itu tidak bersalah, dan gua yakin Ferry Irwandi itu tidak terbukti bersalah. Ini gue sampai ngomong loh, gue yakin Ferry Irwandi tidak melakukan kesalahan pidana dalam yang dituduhkan apapun itu. Ya bukan berarti dia manusia suci, enggak gitu. Cuman lu ngomong soal algoritma ya, lu ngomong soal algoritma nih ya. Karena gue juga belajar, walaupun gue gak sepinter orang itu ya, gue juga belajar algoritma itu seperti apa, di push ada poin-poinnya segala macam. Itu tuh something that we can't control. Kalau lu lihat video gue di TikTok atau di YouTube ya, itu ada yang cuma 1000, ada yang cuma 200, ada yang cuma 100 gitu kan. Gue masih belajar, gue mendalami apa sih yang bikin video gue viral, apa sih yang bikin video gue ditonton gitu kan. Nah itu, Ferry Irwandi itu pinternya di sana. Dia bisa bikin hooknya, dia bisa bikin kontennya dan lain sebagainya. That's not a crime. That's really not a crime.
Kalau lu bilang itu memanfaatkan algoritma itu sebagai crime, YouTuber di seluruh Indonesia itu wajib dipidanakan. Lucu kan? Lucu gitu loh. Lucu, beneran lucu gitu. Ya, aneh. Buat gue sih aneh banget. Cobalah gitu, jangan kebanyakan ngelempar bola liar ya. Spekulan-spekulan yang terlalu liar kayak gitu. Gue tahu sih kayak Ferry Irwandi juga pasti pernah lah ya melemparkan bola liar, tapi at least gak liar-liar banget gitu kayak yang dilemparkan statementnya oleh Bapak Brigadir Jenderal, Bapak yang terhormat ya. Hormat. Gitu kan. Hormat. Kalau gue pakai topi gue hormat di sini. Tapi gue gak pakai topi. Hormat, Pak. Itu aduh sakit lagi bahu gue. Waduh, terbanting. Aduh, kenapa ini ya? Terbanting saya. Terbanting oleh kelucuan yang ada. Gitu. Jadi agak gimana gitu kan gue bilang. Dan menurut gue selama memang arahnya baik ya untuk mencerdaskan pola pikir dan lain sebagainya, why not? Perkara gue balik lagi karena gue gak kenal ya Ferry Irwandi, jadi gue gak akan bisa bilang kalau he is a saint or something like that or he is a devil, we don't know that. Tapi kalau yang disampaikan oleh saudara Ferry Irwandi itu benar, why not? Dan yang disampaikan itu sampai sekarang sejauh ini dari konten yang gue terpaksa maraton nonton karena ada kasus ini, itu benar gitu, tentang pola pikir kah, tentang apa namanya politik ya, segala macam pandangan politik, bagaimana kita berpolitik gitu. Bahkan gini ya, ini cuman statement, closing statement. Gue tahu di Indonesia ini ada buzzer. Kenapa gue bilang gue tahu ada buzzer? Gue bakal ngasih lihat statistik TikTok gue. Jadi kemarin tanggal 25 sampai tanggal 20 sampai tanggal 30 di mana hype-nya soal demonstrasi itu lagi tinggi. Followers gue itu naik dari 1400-an jadi 1700-an. 300 tuh within several days. Kemudian besoknya mereka berbondong-bondong unfollow gue. Tapi bukan unfollow karena gue udah feeling nih ada apa, what the hell is happening in my TikTok. Gue ngeliat, gue screenshot nama akunnya dan mereka itu bukan unfollow gue, no. They didn't unfollow me, they vanish. Literally vanish like a thin air. Jadi kalau misalnya lu mau bilang ya langsung they got snapped by something gitu. Jadi gue percaya ada buzzer gitu, cause I feel it. Bahkan followers Facebook gue juga sempet naik drastis. Cuman mungkin karena Facebook akunnya akan hilang kalau dia nggak aktif beberapa hari gitu. Kalau nggak salah 30 hari apa 60 hari gue lupa. Followers Facebook gue dari cuman 400 sekarang sekitar 800-an or something like that. Dan gue bukan Facebook Pro, gue nggak pakai Facebook Pro ya. Jadi it's something weird that I get a lot of followers either in Facebook. Oh, YouTube pun sama. Dari gue cuman berapa sih ya statistik YouTube gue ya? 2.400. Iya bener. Dari sebelumnya itu cuman 2.400, almost 3,000, 2.910 sekarang. Literally, beneran 2.910 within a week, literally a week. Dan views gue tuh jumpingnya luar biasa sekali. Statistiknya ini ngawur gitu loh, nggak masuk akal gitu. Buat gue yang belajar statistik, ini anomali gitu. Dalam waktu 28 hari terakhir gue gaining a tons of views ya. Dan TikTok pun gue bakal nanti ngasih ya. Jadi for your information, TikTok gue ini gue nggak pernah pakai TikTok promote dan lain sebagainya. Gue ini dapat peringatan dari TikTok adalah inauthentic views. Nanti gue screenshot ya. 2 kali. Jadi ada video gue yang melonjak dari cuman viewsnya cuma berapa tiba-tiba jadi 1,4 juta within a days. Dan ini soal demonstrasi. Dan sekarang itu sisa sekitar 800-an viewsnya. Ada lagi video gue yang tadinya viewsnya 2,5 juta drop jadi cuman 672 ribu. Iya 672 ribu cukup banyak sih ya. Nah yang kenapa gue bisa bilang ini vanish ya, viewsnya itu vanish like a thin air. Jadi di sini lu bisa lihat, gue bakal kasih screenshotnya. Ini unik sekali ya. Ada satu video dia viewsnya 813 tapi total likes itu adalah 40.900 dan total bookmark adalah 11.100. That doesn't make any sense gitu. Ini makanya waktu gue dapat video ini pun gue aneh gitu. Dan video gue setelah itu yang bagian-bagian demonstrasi atau bagian mengarah ke keuntungan-keuntungan tertentu, kelompok-kelompok tertentu, viewsnya ini tinggi sendiri gitu. Ada yang 11, ada yang 17.000, 10.600. And for your information, followers TikTok gue cuma 1.400-an. That doesn't make any sense. The number doesn't add up. Ya, makanya gue bilang gue percaya. Gitu, gue percaya. Tapi apakah gue yang sebagai yang bayar buzzernya? Enggak gitu. Karena gue gak punya kekuatan, gue gak punya masa segitu banyak, dan gue gak bisa bikin account TikTok sampai 1,4 juta account sekaligus gitu. Kayak a single day. How the hell on earth I managed to do that? That's literally impossible. Dan akun gue nih gak ada strike saya di TikTok. Jadi bukan gua gitu. Makanya di sini juga we have found inauthentic view
accounts on one or more of your posts to promote authenticity on TikTok. We will restore the statistic to their genuine levels. Your account won't be impacted. If you believe this was a mistake, you can submit your feedback by selecting report a problem on the settings and privacy page. And what did I do? I did nothing, karena gue juga nggak tahu apa yang terjadi dan lain sebagainya, dan gue ngerasa 1,4 juta views dengan followers gue yang cuma 1.000 itu almost impossible. Mungkin ya di 1.000 oke, 2.000 oke, 20.000 doesn't make any sense. Even 15,000 I will doubt that I will gain a lot of views like that. Jadi gak masuk akal, statistiknya itu gak masuk akal buat reach gue yang sangat amat rendah ini gitu kan. Dan di bagian-bagian terakhir ya, di tanggal 25 sampai 30 itu ya, profile views gue itu luar biasa tinggi sampai TikTok gue tuh nge-lag gitu. Gue bahkan kalau misalnya kita buka ya TikTok studio gue, kayak analytics, kita buka followers. Nah ini followers ya, minus 54 followers within a day, angkanya tuh lucu. Jadi dari 1424 ke 1722 and vanish 1496. Habis itu berkurang lagi jadi 1494. It's okay. Dan mayoritas followers itu waktu di 1700 ya, itu pertambahan 300 followers. 49% ya, berarti sekitar 150 followers ya, itu others. Jadi mereka bahkan tidak state gender dia apa. Jadi kayak akun bener-bener literally new account. Dan spikingnya ya dalam 28 hari terakhir itu di tanggal 1 September itu langsung 929k, hampir 1 juta loh. Dan ini berkali-kali ini seperti ini. Dan ini udah diperbaiki statistiknya sama TikTok ya. Sebelumnya 1,4 juta, 2,4 juta gitu. Dan profile views gue dalam sehari average itu 445. This is nonsense gitu. Bahkan kalau dibuat grafiknya ya, grafik ya totalnya dari 60 hari 2 bulan terakhir dari gue mulai awal bikin TikTok itu 3.260 profile views ya, dimana gaining tertinggi gue yang cuma 64, 95, 100 gitu loh. Itu pas lagi rame-ramenya TikTok gue. Tapi pas kemarin itu langsung sampai 445 gitu. This is just weird. Dan sharesnya sampai ribuan gitu. Dan masuknya ya, yang lucunya kenapa gue bilang ini aneh gitu, kenapa ada buzzer, searchnya itu 55,9%. Jadi bukan dari For You page, bukan dari personal page. Beda waktu awal-awal gue gaining traction. Dan jadi gue percaya ada buzzer, tapi itu bukan Ferry Irwandi gitu. Gue percaya ada orang yang mencoba mengontrol, membuat crowd control, tapi itu bukan Ferry Irwandi gitu. Karena untuk orang bisa membuat ya 1, sekian juta account TikTok dan lain sebagainya, itu butuh effort yang luar biasa gitu. Bahkan TikTok gue ini tergolong netral ya. Maksudnya netral ini kadang gue mengkritik, kadang gue memuji dan lain sebagainya, memuji pemerintah ya. Di bagian-bagian tertentu kayak soal apa itu ada aja buzzernya gitu. Kayak gue dibilang bayar 150 juta lah dan lain sebagainya. That's something weird. Dan pas gue cek accountnya inaktif ya. Jadi tolonglah ya, jangan sampai tuduhan yang Bapak lemparkan ke saudara Ferry Irwandi ternyata dilakukan oleh instansi Bapak sendiri. Ini bukan gua bilang seperti itu, enggak, tapi ya jangan sampai. Sekian dari gua, Green Obat out.